Prima Fajar, Mbak Diah Prima Fajarwati nanti melakukan presentasi 7 sampai maksimal 10 menit. Dilanjutkan pengatan oleh mentor, oleh Dr. Nurul Haq 3 sampai 5 menit. Kemudian ada tanya jawab oleh penguji 7 sampai 10 menit. Silakan Mbak Diah dimulai dari sekarang untuk di-share. Izin share screen ya, Pak. Oke. Hmm. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Prima Fajarwati. Jabatan adalah dosen asisten ahli di Fakultas Adab Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Rancangan aktualisasi saya berjudul Optimasi Website Program Studi Sastra Inggris UIN Sunan Kalijaga melalui perbaikan konten sehingga menjadi pusat informasi yang efektif. Deskripsi isu. Di sini ada 5 isu yang saya angkat. Yang pertama adalah belum optimalnya penggunaan website program studi. Faktanya dapat dilihat bahwa pada bulan Juli tidak ada tidak ada satupun berita di website. Kemudian yang kedua adalah tidak seragamnya format dokumen RP antar dosen di program studi. Yang ketiga, kurang aktifnya media sosial Instagram program studi. Yang keempat, belum adanya akun media sosial TikTok program studi. Dan yang kelima adalah belum terupdate-nya penyimpanan di drive atau bahkan tidak tersedia. Kemudian, analisis isu menggunakan metode APKL. Di sini dapat dilihat ada dua yang memiliki total poin yang sama, yaitu belum terupdate-nya penyimpanan di drive atau bahkan tidak tersedia dan kurang aktifnya media sosial Instagram program dan tidak seragamnya format dokumen RPS antar dosen di program studi. Yang paling pertama adalah belum optimalnya penggunaan website program studi. Kemudian dari analisis USG dapat dilihat bahwa belum optimalnya penggunaan website program studi menduduki peringkat pertama dengan 15 poin. Kemudian visinya dapat dilihat 4M yaitu metode, jadwal update tidak teratur, kemudian nilai waktu lingkungan, tampilan website kurang menarik, manpower, di mana dosen merangkap tugas sebagai admin website juga, dan yang keempat adalah material, konten berita jarang diperbarui. Kemudian ada sehingga gagasan kreatif yang saya usulkan adalah optimalisasi website program studi sastra Inggris UIN Sunan Kalijaga melalui perbaikan konten. Indikator pencapaiannya adalah meningkatkan frekuensi pembaruan konten pada website sesuai timeline yang telah disusun dan tersedianya variasi informasi. Berita akademik, dokumentasi kegiatan, prestasi mahasiswa dan dosen, serta informasi layanan akademik lainnya. Keberhasilannya dapat dilihat jika meningkatnya pengunjung dan arsip digital yang lebih up to date. Kemudian matrik rancangan aktualisasi, di sini ada 4 kegiatan, mengidentifikasikan dengan kegiatan di dalamnya adalah mengkonsultasikan dengan mentor dan atasan terkait pengelolaan website, kemudian menelaah fitur-fitur website, yang ketiga mengkaji isi halaman website saat ini, dan yang keempat adalah mengidentifikasi halaman yang minim konten. Kemudian yang kedua adalah merencanakan konten, di situ tahapan kegiatannya adalah menyusun dan update konten berkala, yang ketiga adalah mengisi konten, menambahkan arsip berita, dokumen kegiatan, dan konten unggulan mahasiswa. Dan yang terakhir adalah monitoring evaluasi, memantau update konten secara rutin sesuai timeline, dan mengevaluasi efektivitas dan daya tarik konten berdasarkan feedback pengunjung dan data analitik website. Kemudian berikut rancangan jadwal kegiatan aktualisasi. Pada minggu ini akan dilakukan identifikasi kebutuhan, kemudian tanggal 1 sampai 4 September ada perencanaan konten dan pengisian konten, kemudian 8 sampai 26 September ada pengisian konten, dan 29 September hingga 4 Oktober adalah monitoring dan evaluasi serta pengisian konten juga. Dan kendala dan antisipasi dalam kegiatan identifikasi kebutuhan,
Asumsi kendalanya adalah keterbatasan waktu dalam mengkaji isi website. Antisipasinya adalah membagi waktu secara khusus, secara bertahap untuk menelaah bagian website. Yang kedua adalah perencanaan konten. Kendalanya adalah sulit menjaga konsistensi timeline update. Kemudian, antisipasinya adalah menentukan jadwal sederhana, entah itu mingguan atau bulanan. Dan yang ketiga adalah pengisian konten. Asumsi kendalanya adalah minimnya kegiatan yang siap diunggah. Dan antisipasinya adalah memanfaatkan arsip kegiatan sebelumnya dan meminta tambahan dokumentasi dari pihak terkait. Dan yang keempat adalah monitoring dan evaluasi. Kendalanya adalah data update dan feedback yang jarang diperhatikan. Dan antisipasinya adalah mengecek website secara rutin dan mencatat perkembangannya. Ya, terima kasih. Berikut dari saya. Oh, maaf, Pak. Belum terdengar suaranya. Ya, terima kasih Mbak Diah yang sudah mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Untuk selanjutnya, Bu Nurul Haq selaku mentor untuk bisa memberikan penguatan-penguatan atau penegasan yang berkaitan dengan rancangan aktualisasi Mbak Diah Prima Fajarwati. Monggo silakan Bu Nurul. Baik, Pak. Saya Bapak, Pak. Oh, Bapak, yuk kapan? Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Pak Nurul Haq. Yang saya hormati Kepala Balai Tingkat Keagamaan Semarang, kemudian juga yang saya hormati Bapak Nur Hasan ya, dan juga Bapak Darwianto sebagai host. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Ini suara saya bisa terdengar ya? Bisa, Pak. Oke, Ya, makasih. lanjut. Kira presentasi yang sangat bagus dari Mbak Diah ya. Mbak Diah Prima Fajarwati terkait rancangan aktualisasi nilai dasar profesi PNS, Dasar CPNS golongan 3 Kemenag RI yang tadi sudah dipresentasikan ya dengan mengidentifikasi 5 persoalan yang sudah disebutkan dan juga memberikan problem solving atau pemecahannya ya. Eh, Kira ada beberapa catatan Mbak Diah untuk yang dipresentasikan tadi. Pertama terkait dengan ya memang ini based on ya berdasarkan data. Jadi data itu data dan fakta itu di halaman berapa itu ya. Nah, itu saya kira perlu disebutkan. Nah, datanya itu apa, kemudian faktanya itu seperti apa ya. Datanya terutama itu. Jadi berbasis data itu apa datanya itu supaya itu menjadi lebih clear, lebih jelas ya. Kemudian yang kedua, untuk problem yang kedua, isu yang diangkat. Tidak seragamnya dokumen RPS antar dosen prodi IP, maaf SI ya, sastra Inggris. Saya kira lebih eh, aktual dan up to date kalau RPS itu dispesifikan lagi pada RPS PE ya, yang sekarang memang sedang diberlakukan walaupun secara resmi Kemenag belum apa namanya memberlakukan ya, tetapi ya di beberapa PT KIN ya termasuk di Win Sunan Kalijaga kan sudah disosialisasikan dan sudah diterapkan. Nah, jadi ke situ. Nah, nanti bagaimana melihat apa namanya kurikulum OBE dalam RPS itu apakah memang tidak seragam. Nah, saya sarankan lebih spesifik ke OBE karena ini sedang dan akan diberlakukan ya. Jadi lebih apa namanya lebih aktual dan lebih kekinian lah. Kalau RPS yang mungkin juga RPS yang disebutkan Mbak ini belum belum mengacu kepada RPS OBE itu. Nah, itu makanya mengacu ke situ. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam problem solving, optimalisasi website itu, website Prodi ya. Saya kira perlu lebih jelas untuk optimalisasinya, karena di situ yang ada adalah indikator ya. Yang disebutkan itu indikator-indikatornya, tetapi bentuknya seperti apa optimalisasi itu, ya kan? Jadi bentuk optimalisasi itu apa saja gitu, sehingga dia lebih konkret gitu.
lebih jelas ya, dan step-stepnya bisa dilakukan secara mudah. Kemudian juga saya kira tidak berhenti pada kreatif tadi ya, ada inovatif ya di dalam optimalisasi itu, melakukan inovasi-inovasi ya, yang mana misalnya bagaimana caranya website itu mudah diakses dan banyak ya diakses oleh domain gitu ya. Jadi kemudian juga menarik ya dan juga tersosialisasikan sehingga dosen itu betul-betul bukan hanya mengetahui tapi juga bisa ya sering kali mengacu kepada website Prodi itu, dan memang ini saya kira persoalan-persoalan yang sangat penting ya dalam pengertian dalam proses belajar mengajar, kemudian juga dalam apa namanya kaitannya dengan pendidikan dan juga khususnya prodi ya. Ada sebenarnya dari 5 itu bisa kita kategori tiga. Pertama terkait website, oke ya. Saya kira kalau bisa mengimplementasikan itu sudah sangat bagus ya. Tetapi tadi berapa saya. Kemudian yang kedua tentang apa pelaksanaan pendidikan menggunakan atau pembelajaran menggunakan RPSOB ya. Ini kaitan dengan pendidikan. Kemudian yang ketiga tentang media sosial ya. Nah, itu jadi dari 5 itu 3 kategori itu memang itu faktual ya, sesuatu yang memang harus ditingkatkan, diperbaiki, dan dioptimalkan dengan langkah-langkah yang jelas dan nanti hasilnya juga bisa memberikan apa namanya manfaat dan kontribusi ya pada prodi yang nanti bisa diikuti oleh prodi-prodi lain. Mungkin itu yang beberapa catatan, saya kira yang lainnya sudah bagus ya dan sudah oke. Oleh karena itu beberapa catatan tadi itu yang bisa saya sampaikan setelah saya mendengar apa namanya presentasi dan membaca ya dari apa namanya paper atau makalah yang dipresentasikan oleh Mbak Dian tadi. Begitu, Anda Ruwianto Iya, dari saya. iya, Kurang terima lebihnya kasih. Muafiq ila komentarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Pak Nurul Haq yang telah memberikan beberapa catatan dan penguatan untuk Mbak Dia. Berikutnya, monggo Pak Erasan untuk memberikan pendalaman-pendalaman atau pertanyaan berkaitan dengan tantangan Mbak Dia. Baik, makasih Pak Darwianto yang saya hormati, Pak Dr. Nurul Haq. Mbak Dia, beberapa pertanyaan tadinya sudah ingin saya tanyakan. Ternyata sebagian sudah terwakili oleh Pak Nurul. Tadinya juga saya berharap kesesuaian RPS itu menjadi substansi yang perlu untuk juga diunggah. Namun, karena satu dan lain hal, Anda mempertimbangkan optimalisasi website. Saya coba browsing website kalau nggak salah namanya sastrainggris.uin suka ACID ya. Iya, Pak, benar. Oke. Ini tahun 2021, 2022 kalau nggak salah ya. Terakhir diupdate ya. Di update 2025 ada, Pak. Hah? Beritanya ada tahun ini. Oh iya ada. Ya, Ada. tapi Tapi masih minim ya. minim ya. Banner-bannernya itu informasi tahun 2002. Ya, bannernya mah udah lama. Iya. Pertanyaan saya untuk membatasi limitasi ruang lingkup website ya. Jenis optimalisasi semacam apa yang Anda ingin hadirkan? Dari saya, Substansinya di apa? Kemudian mengukur nilai manfaatnya di mana, Mbak? dari saya bahan konten, Pak. Jadi yang biasanya 1 bulan hanya 1 konten atau tidak ada, mungkin bisa ditambahkan menjadi 2 atau 3 setiap bulannya. Dan semakin bertambahnya konten kan itu juga bagus untuk citra prodi sendiri, Pak. Gitu. Konten. Konten apa? Konten macam-macam, Mbak. Konten akademik, konten informasi pengumuman,
tentang konten kemahasiswaan Dari atau konten apa? prestasi mahasiswa bisa. Kemudian besok tanggal 30 akan ada teater sastra Inggris, itu juga akan dimasukkan. Jadi seperti itu, Pak. Apa yang Oh, jadi, sudah dilakukan dosen dan mahasiswa sastra Inggris. oh berarti lebih ke berita ya, Iya, Pak. ke news ya. Ya, benar, Pak. Oke, oke, oke. Udah kalau ke news saya tidak ngulik substansinya. Oke. Eh, dalam 1 bulan ke depan, sudahkah Anda memiliki estimasi jadwal kegiatan yang akan Anda hadirkan pada optimalisasi website ini? Untuk jadwal kontennya ya, Pak ya. Iya. Mungkin baru akan dibicarakan apakah 2 minggu sekali atau seminggu sekali gitu sih untuk pembaruan konten. Oke. Apakah ada konten infografis yang mau diunggah atau hanya berita aja? Beri saja sih Pak. Tapi jika ada seperti besok ada teater tanggal 30 mungkin bisa ditambahkan ke bagian depan situ. Oke. Mungkinkah tanpa menunggu acara kayak gitu, konten-konten substansial berkenaan dengan infografis peminatan mahasiswa Inggris, sastra Inggris di UIN dibandingkan tahun ini dan dengan tahun kemarin itu trennya semacam apa? Jenis-jenis semacam itu mungkin nggak selain berita ya? Kalau berita Anda pasti akan menunggu aktivitas yang akan terjadwal pastinya ya. Mungkin nggak Anda juga menghadirkan satu suguhan informasi substantif selain publishing informasi aktivitas kegiatan, Mbak Dian? Bisa bisa sebenarnya Pak. Seperti yang Pak bilang, mungkin tren kenaikan berapa mahasiswa setiap tahun yang mendaftar di sastra Inggris gitu. Nah, semacam itu Ya. kan asik juga, Mbak. Jadi Anda Oh nggak iya. perlu menunggu ada event-event. Plus event juga tetap dihadirkan untuk. Jadi akan menjadi unik ketika tidak ada aktivitas, kemudian tidak ada updating. Jadi website tetap akan hidup kalau ada kreativitas informasi yang dihadirkan, bukan hanya dilimitasi sekedar informasi kegiatan. Setuju nggak, Mbak? Ya, setuju juga sih. Kalau demikian, saya ingin minta tolong nanti Mbak Dian menghadirkan terobosan informasi, hadirkan informasi bukan hanya pemberitaan, tapi juga semacam ini loh portfolio sastra UIN yang perlu diketahui masyarakat, oleh siswanya sendiri. Ada semacam rekognisi gitu, ada kebanggaan, punya tren, kemudian kecenderungan jurusan ini. Kemudian syukur-syukur ini kalau ada waktunya, itu adalah, tapi ini butuh waktu, butuh butuh penelitian sih. Ke ini apa semacam skripsi. Jadi tempo hari kami juga sempat nguji di UIN Jakarta itu membaca tren anak-anak semester 3 semester 4 maaf, kalau mau skripsi itu semester berapa ya? Semester 56 ya. 7 ya, Ya 7. 56 itu terlihat trennya dia itu mau sastra Arab itu seringkali waktu itu bukan sastra hadis seringkali kebanyakan skripsinya itu judulnya itu bisa ditebak nanti anak-anak ini akan diarahkan ke mana dan sebagainya. Langkah langkah inovasinya adalah yaitu membuat semacam ruang ruang diskus
untuk anak kelas 5-6 mengidentifikasi problematika eh, karena mungkin pilihan yang diambil dianggap mudah maka diambil skripsi itu. Tadinya pengen skripsi judul yang substansi yang lain. Lah hal semacam itu sebenarnya menarik selain jadi pemberitaan. Kembali ke tadi, saya berharap nanti Mbak Dian menghadirkan juga terobosan informasi lain untuk dihadirkan dan ini memberikan pengayaan tersendiri untuk website sastra Inggris. Mungkin berita tentang informasi yang lain tidak hanya di Sunan, tapi memiliki relevansi dengan sastra Inggris di Sunan boleh disuguhkan. Jadi Mbak Dian, nanti kami minta tolong hadirkan optimalisasi website itu benar-benar optimal, tidak sekedar informasinya kaitan berita ya, apalagi kondisi efisiensi. Kalau nggak ada uang, nggak ada kegiatan ini, nggak ada berita sebagai tantangan. Gitu ya Mbak Dian ya. Oh ya, baik Pak. Terima kasih atas sarannya. Halo, Iya, Iya, ya, oke. terima kasih Pak atas sarannya. Baik, Pak Erasan, saya kira cukup. putus-putus ya. Iya, punya Pak Erasan yang putus. Siap. Oke, Ya, cukup Mas Erasan? Baik, terima kasih Pak Nurul Haq sebagai mentor yang telah memberikan penguatan dan Mbak Diah selamat untuk melanjutkan pada tahap berikutnya yaitu saat habituasi. Catatan-catatan dari penguji mohon nanti bisa direalisasikan karena nanti pada saat seminar akhir juga akan menjadi bahan-bahan pertanyaan gitu. Terima kasih, kita tutup bersama presentasi dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Dr. Nurul Haq, kami izinkan seandainya mau leave room karena presentasi sudah selesai. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin.